Dituduh yang enggak-enggak. Publik Indonesia bisa geram, media Vietnam katakan hal ini kepada Indonesia jelang versus Irak. Media Vietnam Soha turut mengomentari perubahan jadwal kick-off duel Timnas Indonesia versus Irak. Sebagai informasi, Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Irak pada tanggal 6 Juli mendatang. Ini merupakan laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Kick-off laga ini awalnya bakal berlangsung mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun Sumarji selaku anggota Exco PSSI mengabarkan bahwa akan ada perubahan jadwal. Kick-off pertandingan dimajukan menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kick-off pertandingan Timnas Indonesia versus Irak digelar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kata Sumarji. Menanggapi hal ini, Soha menilai bahwa Timnas Indonesia memiliki misi terselubung. Misi tersebut yakni untuk memberikan tekanan kepada Vietnam. Perlu diketahui Vietnam bakal ditantang Filipina pada hari yang sama. Kick-off pertandingan ini dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bila Timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak, tentu laga Vietnam versus Filipina tak akan memiliki arti. Vietnam dipastikan gagal lolos ke babak selanjutnya karena kalah bersaing dengan Timnas Indonesia dalam perebutan peringkat kedua Grup F. Timnas Indonesia sementara menempati peringkat kedua dengan 7 poin. Sedangkan Vietnam menghuni posisi ketiga dengan 3 poin. Posisi teratas grup ini ditempati oleh Irak dengan 12 poin. Filipina menghuni dasar klasemen dengan raihan 1 poin. Sangat wajar jika Indonesia ingin memberikan tekanan kepada Vietnam. Menurut waktu aslinya, Vietnam dan Indonesia akan bermain pada waktu yang sama. Saat itu kedua tim tidak akan mengalami tekanan psikologis. Namun dengan perubahan ini, Indonesia bermain 2 jam lebih awal ketika mereka menyelesaikan pertandingan melawan Irak. Vietnam mengambil alih lapangan di Maidin. Filipina menghuni dasar klasemen dengan raihan 1 poin. Sangat wajar jika Indonesia ingin memberikan tekanan kepada Vietnam. Menurut waktu aslinya, Vietnam dan Indonesia akan bermain pada waktu yang sama. Saat itu kedua tim tidak akan mengalami tekanan psikologis. Namun dengan perubahan ini, Indonesia bermain 2 jam lebih awal ketika mereka menyelesaikan pertandingan melawan Irak. Vietnam mengambil alih lapangan di Maidin. Ada kemungkinan besar Indonesia akan mengalahkan Irak dan ini tentu akan membuat pelatih Kim Sang-sik dan timnya kehilangan harapan untuk lolos ke babak selanjutnya. Jika skenario itu terjadi, mental pemain Vietnam tentu akan turun drastis, tulis Soha. Kesombongan akan menghancurkanmu. Nekat katain Timnas Indonesia seperti ini. Belum lihat apa prestasi Timnas Indonesia akhir-akhir ini. Begini kata Presiden Sepak Bola Thailand Madam Pang. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, Nguapan Lamsam atau Madam Pang menyebut Timnas Indonesia belum melampaui gajah perang. Timnas Indonesia memang sedang banyak dibicarakan oleh sepak bola dunia berkat prestasi yang diraih dalam beberapa turnamen terakhir. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia mampu lolos ke babak 16 besar setelah duduk sebagai peringkat ketiga terbaik. Kemudian skuad Garuda mengalahkan Vietnam 2 kali dalam pertandingan lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini membuat tim asuhan Shin Tae-yong tersebut tinggal selangkah lagi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan saat ini berada di urutan kedua klasemen sementara Grup F dengan koleksi 7 poin. Saya tidak yakin Indonesia melampaui Thailand, ujar Madam Pang dikutip dari akun YouTube Harimau Malaya. Akan tetapi dia mengungkapkan bahwa level sepak bola di Asia Tenggara sudah mulai naik. Hal ini terlihat dari jarak antar negara di Asia Tenggara yang semakin dekat dan ketat. Di setiap negara saat ini, khususnya di Asia dan khususnya Asia Tenggara, level sepak bola semakin dekat, kata Madam Pang. Meski kami Thailand saat ini berada di peringkat 101, namun kini sepak bola di setiap negara sedang berkembang, katanya. Bagaimana guys menurut kalian terhadap pernyataan orang Thailand ini? Bisa-bisanya katakan Indonesia tak bisa lampaui level Thailand.
Mudah-mudahan dengan kesombongannya itu Thailand habis ini hancur lebur turun drastis peringkat FIFA-nya dan Indonesia berada jauh di atas Thailand. Coba tulis tanggapan kalian terhadap Madam Pang ini guys pada komentar di bawah ini. Jiwa nasionalisme tak diragukan lagi. Rela tidak ikut turnamen di Eropa Euro 2024 demi membela timnas Indonesia. Sebanyak 5 pemain yang rela absen di Euro 2024 demi memperkuat timnas Indonesia akan diulas Okezone. Sejumlah pemain keturunan rela berganti kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia. Padahal pemain-pemain ini memiliki kualitas. Jika mau bersabar, hanya masalah waktu bagi mereka membela timnas Belanda dan tampil di Euro 2024. Namun karena keputusannya berganti paspor menjadi Indonesia, pemain-pemain ini kemudian gagal memperkuat Der Oranje julukan timnas Belanda di Euro 2024. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? 1. Maarten Paes. Secara statistik, Maarten Paes tidak kalah ketimbang 4 kiper timnas Belanda yang diproyeksikan mentas di Euro 2024, yakni Bart Verbruggen Brighton Hove Albion, Mark Flekken Brentford, Nick Quinten Olig Sparta Rotterdam, dan Justin Bijlow Feyenoord Rotterdam. Menjadi tulang punggung FC Dallas, Maarten Paes dapat bersaing dengan kiper-kiper lain. Terlebih, nama-nama di atas merupakan muka baru di timnas Belanda. Justin Bijlow baru 8 kali membela timnas Belanda, Mark Flekken dalam kurung 7, Bart Verbruggen dalam kurung 5, Nick Quinten Olig dalam kurung 0. 2. Justin Hubner. Persaingan di lini belakang timnas Belanda memang sengit, mengingat terdapat nama Nathan Ake Manchester City, Matthijs de Ligt Bayern Munich, Stefan de Vrij Inter Milan, dan Kapten Virgil van Dijk Liverpool. Namun bek 20 tahun ini bisa saja dibawa ke Euro 2024 dalam kurung jika masih memegang paspor Belanda demi mendapatkan pengalaman tambahan. 3. Tom Haye. Benar, hingga usianya yang menginjak 29 tahun, Tom Haye tak kunjung membela timnas Belanda senior. Namun ia bisa saja mencatatkan debut di Euro 2024 jika melihat statistik yang dicetak di Eredivisie 2023 hingga 2024. Musim ini ia masuk 5 besar sebagai pemain dengan pencetak peluang dan intercept terbanyak di Eredivisie 2023 hingga 2024. Bukan tak mungkin Tom Haye mengisi lini tengah timnas Belanda di Euro 2024 bersama Tijani Reijnders, Georgino Wijnaldum, Frenkie de Jong, Xavi Simons, dan banyak lagi. 4. Calvin Verdonk. Calvin Verdonk dalam waktu dekat mendapatkan paspor Indonesia. Padahal jika mau bersabar, fullback 27 tahun ini berpeluang dipanggil ke timnas Belanda senior. Musim ini Calvin Verdonk rutin masuk Team of the Week Eredivisie. Ia disinyalir dapat bersaing untuk mengisi posisi fullback kiri timnas Belanda dengan Daley Blind dan Ian Maatsen. 5. Jay Itzes. Nama terakhir ada Jay Itzes. Tak hanya tangguh dalam bertahan, bek Venezia FC ini juga andal dalam membantu serangan. Terbukti bersama Venezia FC musim ini, Jay Itzes mengoleksi 3 gol dari 26 pertandingan. Jumlah golnya seharusnya bisa lebih banyak lagi jika bek 23 tahun ini tidak mengalami masalah kesehatan. Jumlah gol itu mengungguli nama-nama beken lain di lini pertahanan timnas Belanda seperti De Ligt yang hanya mengemas 2 gol bersama Bayern Munich dan De Vrij yang cuma mencetak 1 gol bersama Inter Milan. Kabar baik buat fans timnas Indonesia. Diungkap langsung oleh manajer timnas. Apa kabar baik itu? Simak penjelasan ini. Timnas Indonesia kembali menjalani agenda padat di bawah asuhan Shin Tae-yong. Kali ini 22 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan dan persiapan jelang FIFA Matchday Juni 2024. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan berlatih tanding melawan timnas Tanzania di Stadion Madia, Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juni 2024.
Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda untuk menguji kemampuan dan strategi sebelum berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tanzania bukanlah lawan yang mudah. Saat ini mereka menduduki peringkat ke-119 FIFA dengan 1154,64 poin, sementara timnas Indonesia berada di peringkat ke-134. Kabar baiknya pertandingan uji coba ini terbuka untuk umum. Artinya, para pecinta sepak bola di Indonesia dapat langsung menyaksikan aksi timnas Indonesia secara langsung di Stadion Madia. Uji coba timnas Indonesia kontra Tanzania terbuka untuk umum, ujar Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Selain itu, PSSI juga bakal melakukan penjualan tiket uji coba timnas Indonesia berhadapan dengan Tanzania dan untuk harga tiketnya bakal diumumkan dalam waktu dekat. Stadion Madia hanya berkapasitas 170 penonton. Untuk rilis harga tiket akan diinformasikan lebih lanjut, ucap Sumarji yang juga manajer timnas Indonesia tersebut. Selain itu, Sumarji memastikan bahwa uji coba timnas Indonesia melawan timnas Tanzania tidak mempengaruhi poin dan ranking FIFA. Mengapa demikian? Uji coba timnas Indonesia kontra Tanzania berlangsung di luar kalender FIFA pada 3 hingga 11 Juni 2024. Selain itu, pada periode FIFA bulan ini, tim berjulukan skuad Garuda itu sudah mempunyai jadwal. Jadi, apapun hasil menghadapi Tanzania, termasuk jika timnas Indonesia meraih kemenangan, skuad Garuda tidak akan mendapatkan poin dan ranking FIFA juga tidak berubah. Uji coba melawan Tanzania tidak masuk perhitungan poin FIFA. Itu hanya untuk uji coba persiapan menghadapi Irak dan Filipina, imbuh Sumarji. Indonesia resmi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meski nantinya kalah dari Irak dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis, 6 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun ada syarat yang melatar belakanginya jika kondisi di atas dapat terjadi. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 di dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus memastikan tempat di Piala Asia 2027, timnas Indonesia cukup memenangkan satu laga di antaranya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, amit-amit sekalipun kalah dari Irak, skuad Garuda tetap bisa memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di matchday kelima. Kok bisa? Setelah menjalani 4 pertandingan di Grup F, timnas Indonesia di posisi 2 dengan 7 angka. Timnas Indonesia terpaut 5 poin dari Irak di posisi teratas, serta unggul 4 angka dari Vietnam di tempat ketiga, dan unggul 6 poin dari Filipina di posisi juru kunci. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung unggul jauh dari Vietnam dan Filipina, timnas Indonesia hampir pasti menyegel tempat di babak berikutnya. Jika kalah dari Irak, timnas Indonesia mesti berharap di laga lain Vietnam versus Filipina berakhir imbang. Andai kondisi ini terjadi, timnas Indonesia dipastikan takkan tergeser dari posisi 2 besar. Andai Vietnam bermain imbang dengan Filipina, koleksi poin mereka adalah 4 alias terpaut 3 angka dari timnas Indonesia. Sekalipun menang atas Irak di matchday pamungkas dan di saat bersamaan timnas Indonesia tumbang dari Filipina, perolehan poin Vietnam dan skuad Garuda sama persis, yakni 7 angka. Dalam kondisi ini, timnas Indonesia diuntungkan karena unggul head-to-head atas Vietnam. Karena itu, timnas Indonesia yang bakal menempati peringkat lebih baik ketimbang Vietnam sehingga berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, tak elok rasanya jika menggantungkan nasib kepada negara lain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bertekad mengantarkan timnas Indonesia menyapu bersih 2 laga sisa Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan.